Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan nonformal semester 5 program studi pendidikan nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dan implikasi kebijakan pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu definisi dari aplikasi. Jadi aplikasi dalam hal ini itu sering juga diistilahkan dengan implementasi. Implementasi. Jadi contohnya implementasi kebijakan Merdeka Belajar gitu. Nah, aplikasi atau implementasi ini adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci gitu. Nah, menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melakukan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Kemudian menurut Wahab, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Artinya, aplikasi atau implementasi ini adalah pelaksanaannya gitu, atau suatu kebijakan itu dilaksanakan gitu. Nah, sesuai dengan keputusan kebijakan yang telah dibuat gitu. Jadi penerapannya di lapangan itu seperti apa gitu. Sedangkan definisi dan implikasi menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksana program atau kebijaksanaan tersebut gitu. Sedangkan menurut Islami, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi adalah akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Jadi, implikasi ini adalah dampak yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan gitu. Misalnya kebijakan Merdeka Belajar. Nah, ketika sudah diimplementasikan nanti apa dampaknya bagi peserta didik, kemudian bagi masyarakat, bagi orang tua gitu. Nah, itu merupakan implikasinya gitu. Nah, implikasi ini kalau di manajemen program itu bisa di outcome gitu. Dampaknya apa terhadap peserta, terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat gitu. Aplikasi dari kebijakan pendidikan non formal yaitu lebih kepada kecakapan hidup gitu. Karena memang kecakapan hidup itu merupakan soft skill yang sangat dibutuhkan manusia gitu. Dengan memiliki kecakapan hidup, orang bisa atau manusia individu memiliki kemampuan keterampilan yang sanggup diperlukan untuk keberhasilan dalam kehidupan nyata gitu. Artinya dengan adanya kecakapan hidup, life skill, itu kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita gitu. Jadi ada keahlian tertentu yang bisa kita lakukan sehingga bisa menjadi penghasilan, kemudian bisa membantu masyarakat dan seterusnya gitu. Artinya memang lebih membuat masyarakat itu lebih berdaya gitu, lebih berdaya dan bisa mengembangkan kemampuannya gitu. Itu aplikasi jika kita telisik dari kecakapan hidup yang sesuai dengan program-program yang ada di pendidikan non formal.
Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana implementasi aplikasi kebijakan pendidikan non formal di bidang pendidikan anak usia dini atau PAUD gitu. Nah, capaian-capaian apa yang terukur yang bisa kita jadikan acuan dalam aplikasi kebijakan? Yang pertama di pendidikan anak usia dini itu berdasarkan rilis Kemendikbud bahwa angka partisipasi kasar PAUD itu terus meningkat secara nasional gitu. Itu di trennya memang sedang baik. Dari data tahun 2 tahun terakhir dari 2018 sampai 2020 itu terjadi peningkatan dari 38,91% menjadi 41,18% gitu. Angka partisipasi kasar PAUD gitu. Nah, ini juga APK PAUD juga yang menjadi capaian unggulan di Kemendikbud, itu juga dituliskan di Renstra Kemendikbud bahwa mereka akan tetap meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi anak untuk mengikuti pendidikan anak usia dini gitu. Jadi memang PAUD sedang digalak-galakannya oleh pemerintah, kemudian juga pertumbuhannya juga cukup signifikan dengan banyak lembaga PAUD yang didirikan berdasarkan rilis Dapodik PAUD dan Dikmas tahun 2019 itu eh, memang cukup banyak pertumbuhan PAUD. Rata-rata sekarang juga PAUD itu sudah ada di setiap kelurahan ya. Setiap kelurahan itu ada, bahkan di desa-desa pun hampir setiap desa itu udah mulai ada PAUD gitu. Nah, kemudian banyak satuan PAUD yang sudah terakreditasi juga semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa PAUD itu cepat sekali melesatnya, kemudian juga kualitasnya juga terus dibenahi dengan peningkatan SDM, kemudian bantuan-bantuan pemerintah kepada pendidikan anak usia dini, sehingga membuat program PAUD ini menjadi sasaran atau target utama di Renstra Kemendikbud dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang juga 2020-2024 itu masih menjadi primadona lah gitu dalam kebijakan pemerintah untuk pendidikan anak usia dini gitu. Pertumbuhan pesatnya PAUD itu bukan tanpa menyisakan permasalahan. Jadi ada juga permasalahan di pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kadangkala proses pembelajaran itu masih diwarnai dengan pengajaran, membaca, menulis, dan berhitung, dan belum sepenuhnya melalui belajar. Jadi di beberapa satuan PAUD itu masih ada yang menerapkan pengajaran calistung gitu. Padahal idealnya PAUD itu masih dalam tahap bermain ya. Jadi hanya menyisipkan pelajaran-pelajaran di kegiatan bermain anak gitu. Nah, ini memang memerlukan keterampilan dari pendidik dan pengelola di satuan pendidikan anak usia dini gitu. Nah, kemudian kompetensi pendidiknya itu masih masih rendah lah gitu. Karena di beberapa tempat itu masih diajar oleh lulusan yang belum S1 gitu. Artinya masih ada yang hanya tamatan SLTA gitu. Ya, walaupun di beberapa tahun terakhir itu udah mulai diperbaiki, ditingkatkan kompetensi pendidik di satuan pendidikan anak usia dini gitu. Nah, rata-rata memang banyak di satuan PAUD, terutama PAUD non formal, karena dia swadaya ya, karena swadaya dari masyarakat bisa mendirikan satuan PAUD, sehingga kualitas pendidiknya kadangkala
terabaikan gitu. Eh, Bisa walaupun memang boleh-boleh saja gitu lulusan SMA, namun dalam standar nasional itu memang pendidik PAUD itu harus lulusan S1 pendidikan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini masih berkaitan tadi, kualifikasi pendidikannya masih belum memadai karena masih belum banyak yang S1. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana di sebagian PAUD itu juga belum begitu memadai karena memang pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat ya fasilitasnya tidak belum sebagus yang memang negeri gitu, sehingga ya hanya beberapa sarana dan prasarana. Kadang-kala kan kita sering melihat tuh PAUD yang ada di halaman perumahan gitu, kemudian di tempat yang sederhana gitu. Namun tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu. Artinya memang sarana dan prasarana itu masih harus ditingkatkan gitu, terutama untuk PAUD yang ada di daerah pedesaan misalnya gitu, supaya terjadi pemerataan dari segi sarana dan prasarana di pendidikan anak usia dini. Selanjutnya pengelolaan yang masih belum begitu bagus gitu, karena di beberapa satuan PAUD yang terutama yang dikelola oleh swadaya itu masih mengharapkan dana pemerintah gitu, artinya belum mandiri gitu. Karena untuk melakukan operasional juga operasional kegiatannya masih susah, masih mengharapkan dana dari pemerintah, masih melaksanakan subsidi silang mungkin dengan program-program lain sehingga program PAUD bisa terlaksana gitu. Nah, pengelolaan ini tentu nanti akan berdampak pada hasil akreditasi gitu, akreditasi pada lembaga PAUD itu sendiri gitu. Jadi kadang-kala faktor-faktor yang seperti inilah yang sering mengganggu kualitas dari pendidikan anak usia dini gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah di beberapa PAUD, terutama di pedesaan itu kadang-kala sepi gitu, bahkan mati suri gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka mendirikan satuan PAUD itu ketika anak di daerah tersebut sudah sedikit atau tidak ada yang anak usia dininya yang untuk melanjutkan ke PAUD, maka mereka tidak melaksanakan program itu gitu. Sehingga mereka akan melakukan program itu ketika ada calon peserta didik baru lagi gitu, baru program itu akan berjalan gitu. Jadi ya hilang timbul seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian juga agar program-program yang dikelola oleh masyarakat itu dapat tepat sasaran, kemudian dapat kualitasnya bisa terus ditingkatkan gitu. Selanjutnya kita ke program keaksaraan fungsional. Apa capaiannya atau hitungan terukur dari program keaksaraan fungsional? Angka buta aksara di Indonesia memang menurut rilis dari pemerintah itu sudah turun, bahkan melebihi target, yaitu sudah 97,93%, melebihi target sekitar 95% ya, melebihi target 95%. Namun buta aksara masih merupakan persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Terlebih lagi masih ada orang-orang yang buta aksara di usia-usia produktif gitu. Nah, berdasarkan rilis Kemendikbud tahun 2018 terdapat 3,4 juta jiwa gitu. Jadi sekitar ya 2,07% lah gitu dari total penduduk Indonesia yang masih buta aksara gitu. Ini angkanya matching dengan rilis awal gitu. Nah, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, memang buta aksara ini masih menjadi persoalan terutama bagi daerah-daerah yang berada di Indonesia bagian timur dan beberapa daerah yang
menjadi daerah 3T gitu. Provinsi-provinsi 3T dan provinsi yang memang berada di pelosok gitu, yang memang akses pendidikannya masih sulit gitu. Nah, berdasarkan data yang dikutip dari CNN Indonesia, Papua itu menjadi provinsi yang angka buta aksaranya tinggi gitu, sekitar 21,9% gitu. Kemudian disusul oleh NTB 7,46%, NTT 4,24%, Sulawesi Selatan 4,22%, dan Sulawesi Barat di angka 3,98%, dan Kalimantan Barat di 3,81%. Nah, keenam provinsi tersebut merupakan provinsi yang memang angka buta aksaranya masih tinggi di Indonesia gitu. Memang permasalahan buta aksara ini ya karena rata-rata orang-orang yang buta aksara itu memang usianya sudah 40 ke atas yang paling banyak, walaupun masih ada juga orang-orang yang ada di usia produktif gitu. Itu untuk buta aksara. Nah, kemudian buta aksara ini juga cukup banyak problemnya. Pertama karena memang karena pemerintah menganggap ini sudah melebihi target, sehingga ya kurang menjadi prioritas utama lagi dalam pemberantasan buta aksara. Jadi dia menganggap 2,07% ini ya sudah tidak menjadi primadona lagi, program yang utama dalam kebijakan pemerintah, walaupun masih tetap ada program itu gitu. Namun yang menjadi perhatian kita adalah mereka ini masuk ke orang-orang atau kaum yang termarginalkan dari pendidikan, yang selayaknya itu mendapat layanan pendidikan sebagai warga negara seperti yang diamanatkan dalam undang-undang kita gitu, bahwa semua warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan gitu. Nah, itu terkait dengan keaksaran fungsional. Nah, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, bahwa memang penyebab keaksaran fungsional itu kenapa banyak di Indonesia bagian timur. Pertama karena memang pembangunan pendidikan di Indonesia itu belum merata. Ini mengakibatkan Indonesia wilayah timur memang masih belum memperoleh atau mendapat layanan pendidikan yang maksimal gitu. Kemudian rata-rata daerah yang banyak keaksaran fungsional itu berada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan pemberantasan buta aksara di daerah tersebut gitu. Ya, walaupun pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam tindak lanjut di daerah-daerah yang masuk kategori 3T, semoga di kedepannya orang-orang yang termarginalkan atau yang masuk kategori tidak terlayani di pendidikan formal dapat terlayani di pendidikan non formal, terutama orang-orang yang buta aksara gitu. Kemudian masyarakat yang buta aksara itu cenderung pasrah dengan keadaan gitu, karena tidak ada orang yang peduli dengan mereka, tidak ada orang yang perhatian dengan keadaan mereka, sehingga mereka ya mau berbuat apa gitu, karena tidak ada yang perhatian. Kita nggak tahu mau ngapain gitu. Orang yang buta aksara itu nggak tahu mau ngapain, tidak tahu mau harus kemana gitu supaya meningkatkan kemampuan literasinya gitu. Nah, sebenarnya ini perlu perhatian dari pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat gitu. Kalau misalnya di desa itu kita tahu bahwa ada warga kita yang buta aksara, maka harusnya pemerintah desa itu kooperatif gitu. Bisa misalnya mencari solusi terkait dengan itu dengan menghubungi pihak dinas atau menghubungi satuan pendidikan non formal yang ada di daerah sekitar gitu, untuk melakukan pembelajaran lah, melakukan pembelajaran bagi masyarakat yang buta aksara, sehingga mereka jadi terarahkan, terbimbingkan gitu. Nah,
orang-orang yang seperti ini ketika mereka sudah pasrah, ya dia nggak tahu mau ngapain gitu. Orang yang buta aksara gitu, ya udah jalani aja kehidupan seperti ini tanpa bisa membaca, tulis dan berhitung gitu. Ini masih menjadi persoalan mana dari pemerintah yang paling rendah, pemerintahan yang paling rendah dari tingkat desa hingga tingkat pusat itu harusnya memang peduli terhadap orang-orang yang buta aksara ini gitu. Selanjutnya itu di pendidikan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan juga ada beberapa capaian-capaian dari hasil implementasinya. Yang pertama, berdasarkan hasil akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2019 itu ada sebanyak 3.097 satuan yang terakreditasi A, 21.546 satuan yang terakreditasi B, 12.384 satuan terakreditasi C, dan masih ada 62 satuan yang tidak terakreditasi. Jadi satuan-satuan ini adalah satuan penyelenggara yang dapat menyelenggarakan program kesetaraan di satuannya, di satuan pendidikan non formal gitu. Kemudian perkembangan pendidikan kesetaraan saat ini itu pelaksanaan ujian nasional, kemudian pembelajaran juga sudah berbasis daring gitu. Di pertemuan sebelumnya di materi ke-9 juga udah kita bahas beberapa terobosan di program pendidikan kesetaraan, ada pembelajaran daring, setara daring gitu, kemudian ada ujian nasional yang sudah berbasis komputer walaupun nanti di Merdeka Belajar dievaluasi oleh Menteri Pendidikan. Kemudian sistemnya sekarang juga sudah tersistem dengan baik menggunakan Dapodik gitu. Kemudian juga di pendidikan kesetaraan itu banyak juga orang-orang yang sukses yang lulusan dari pendidikan kesetaraan. Artinya apa? Memang capaian pendidikan kesetaraan itu sudah semakin tahun itu sudah mulai berbenah gitu, ditingkatkan kualitasnya, walaupun di beberapa tempat masih belum terlayani dengan baik program-program yang ditawarkan ini gitu. Tapi ini bentuk upaya peningkatan kualitas di pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, di pendidikan kesetaraan itu bukan juga tanpa permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang sering muncul di pendidikan kesetaraan. Yang pertama itu permasalahan tata kelola. Jadi, pendidikan kesetaraan ini dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal, bisa PKBM, SPN, MSKB, dan sebagainya. Jadi, permasalahan tata kelola itu kadangkala pendidikan kesetaraan ini dalam manajemen kelembagaannya itu tidak dikelola dengan begitu baik gitu. Misalnya dalam pemenuhan 8 standar pendidikan nasional, pengadministrasian gitu kurang dikelola dengan baik, sehingga ketika dilaksanakan akreditasi itu sering menjadi temuan-temuan yang membuat penilaian terhadap kelembagaan tersebut jadi berkurang gitu, bisa mengurangi nilai dari akreditasi gitu. Nah, itu terkait dengan permasalahan. Belum lagi permasalahan dari sarana dan prasarananya gitu. Nah, kadangkala satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan ini belum memiliki fasilitas yang memadai yang menunjang untuk kegiatan pembelajaran di pendidikan kesetaraan gitu. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan juga gitu. Ya, walaupun sebenarnya bisa saja mereka menginduk ke satuan pendidikan formal gitu, melaksanakan pembelajaran misalnya di SMP mana gitu dengan catatan adanya kerjasama tertentu atau di tempat-tempat tertentu gitu, itu bisa saja terjadi gitu. Artinya perlu kemampuan tata kelola yang baik lagi, kembali ke yang pertama tadi, perlu tata kelola yang baik, perlu penjalin kerjasama yang baik sehingga sarana dan prasarana ini dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan standar gitu. Misalnya
di setiap satuan pendidikan non formal itu harus ada taman baca masyarakatnya atau TBM-nya yang mendukung kegiatan pembelajaran misalnya. Kemudian fasilitas belajarnya seperti apa? Apakah ada ruang pertemuan, ruang kelas, maksudnya ruang untuk belajar tatap mukanya gitu, atau ada fasilitas-fasilitas lainnya sehingga memang terkait dengan sarana dan prasarana ini bisa terpenuhi gitu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di satuan pendidikan non formal khusus yang program kesetaraan ini teman-teman, kadangkala pendidiknya itu memang bukan pamong belajar langsung gitu. Jadi ada guru SD misalnya kemudian diperbantukan gitu, atau guru SMP, guru SMA kemudian diperbantukan. Artinya kadangkala mereka tidak sungguh-sungguh juga dalam mengajar di satuan PNF gitu, di program kesetaraan. Mereka menganggap ini hanya sambilan gitu, jadi kurang serius. Kemudian dari sisi keilmuan juga kan mengajar orang dewasa dengan mengajar anak-anak itu berbeda gitu, berbeda. Ada ilmu pedagogi dan andragoginya gitu. Nah, kadangkala ketika membelajar orang dewasa itu dibuat seperti di set seperti kita sedang membelajarkan anak-anak gitu, sehingga warga belajar merasa agak kurang pas, kurang cocok dengan usia mereka, dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki gitu. Belum lagi ditambah pendidik yang memang bukan berasal dari sarjana kependidikan misalnya gitu, yang mengajar di satuan PNF di program kesetaraan. Nah, ini juga menjadi permasalahan gitu. Nah, kemudian permasalahan pengelolaan tenaga kependidikannya yang mendukung kegiatan pembelajaran juga kadangkala tidak dikelola oleh orang yang tepat, tidak dikelola dengan baik gitu, dalam pendukung kegiatan proses belajar mengajar. Nah, permasalahan selanjutnya permasalahan penilaian pendidikan. Nah, ini hasil dari akreditasi yang mana di standar 8 itu standar penilaian pendidikan gitu, tidak memiliki perangkat instrumen penilaian yang baik gitu. Jadi dalam pemenuhan perangkat-perangkat pembelajaran di satuan pendidikan kesetaraan itu ditemukan dalam beberapa temuan Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Non Formal itu di standar 8 yang rendah gitu. Di standar penilaian pendidikan, artinya pemenuhan instrumen-instrumen dalam mengevaluasi perangkat-perangkat pembelajaran itu masih belum begitu tertata dengan baik. Nah, ini kembali lagi ke permasalahan tata kelola tadi, permasalahan tata kelola di program pendidikan kesetaraan gitu. Itu permasalahan di bidang pendidikan kesetaraan. Kemudian kursus dan pelatihan. Nah, satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan kegiatan kursus dan pelatihan itu adalah LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, yaitu sebagai satuan pendidikan non formal yang spesifik pada kemampuan vokasi menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman baru atau meningkatkan kemampuan vokasionalnya. Nah, di LKP yang merupakan jalur pendidikan non formal ini sifatnya lebih fleksibel gitu dan cepat mengikuti perkembangan zaman dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat gitu. Artinya LKP itu bisa menyelenggarakan program-program sesuai dengan rumpunnya menyelenggarakan program yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Misalnya sekarang udah ada LKP yang menyelenggarakan program mengemudikan drone misalnya. Nah, itu kan dalam 10 tahun lalu kan belum ada gitu, tapi sekarang itu udah ada gitu, menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Kemudian dukungan pemerintah juga saat ini cukup bagus terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan vokasi yang mana berdampak kepada LKP juga gitu. Artinya pemerintah juga cukup konsen dalam pendidikan vokasi, terutama di LKP pendidikan non formal, selain dari SMK ya, vokasi selain dari SMK dan politeknik.
dan jurusan-jurusan vokasi yang ada di universitas. Jadi LKP ini salah satu alternatifnya untuk pemberdayaan masyarakat di peningkatan kemampuan vokasionalnya gitu. Dengan menyediakan beberapa beasiswa misalnya untuk melanjutkan di LKP, ada KIP dan sebagainya lah, program-program pemerintah yang mendukung peningkatan kemampuan vokasional bagi masyarakat gitu. Jadi LKP ini sebagai salah satu wadahnya gitu teman-teman. Nah, kenapa LKP ini jadi unggulan? Karena LKP ini lebih bersifat fleksibel. Misalnya 3 bulan mengikuti LKP itu bisa memiliki kompetensi vokasional yang cukup bagus yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri gitu. Nah, tidak harus 3 tahun dulu seperti di SMK. Jadi cukup 3 bulan misalnya udah bisa memenuhi persyaratan gitu. Dan di beberapa LKP dulu Bapak pernah di LKP, salah satu LKP di Kota Cimahi itu pernah bergabung di sana. Mereka sudah menjalin kerjasama dengan beberapa garmen gitu, beberapa industri-industri pakaian ternama di Kota Bandung gitu, di Bandung Raya dan sekitarnya. Jadi LKP Menjahit ini, Tata Busana ini sudah memiliki kerjasama, bahkan sampai kerjasama internasional gitu dengan salah satu perusahaan di Jepang sebagai suppliernya gitu tentang pakaian gitu. Nah, ini merupakan bentuk fleksibilitas LKP dalam peningkatan kemampuan vokasional gitu. Jadi di LKP itu dukungan kerjasama dunia usaha dan dunia industrinya itu cukup besar dari pemerintah gitu. Sambutan dunia usaha dan industri juga cukup bagus terhadap LKP karena mereka tidak perlu, misalnya salah satu garmen itu membutuhkan tenaga kerja gitu. Nah, mereka tidak perlu menunggu lulusan SMK ya. Kalau dulu lulusan SMK untuk langsung bekerja, mereka tinggal menunggu LKP ada nggak nih menyediakan tenaga kerja ya, atau tenaga kerja non skill dikursuskan di LKP 3 bulan kemudian udah siap kerja gitu. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk kerjasama yang ada di LKP yang lebih bersifat fleksibel gitu dalam pemenuhan kemampuan vokasional. Jadi dunia usaha dan industri itu cepat menyerap gitu, pemenuhan tenaga kerjanya juga cepat gitu. Dan sebaran LKP pun ya walaupun sebaran LKP itu masih belum merata ya, belum di semua daerah di provinsi itu banyak LKP-nya gitu. Rata-rata memang LKP itu berada di pusat kabupaten kota gitu, kemudian pusat kecamatan gitu, minimal ada gitu. Terkhusus di Kota Bengkulu juga memang banyaknya di pusat kabupaten kota yang ada LKP, di desa-desa pedalaman memang belum terlalu banyak gitu. Nah, ini juga menjadi permasalahan gitu. Kalau memang misalnya LKP ini bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah, mungkin cukup bagus juga. Misalnya kerjasama dengan PKBM yang ada di daerah atau seperti apa gitu menyelenggarakan program-program vokasional gitu. Ini ada data 83 jenis prioritas LKP yang akan diakreditasi supaya kualitas pendidikannya dapat diketahui dan dapat ditingkatkan gitu. Ini 83 jenis ini yang memang dibutuhkan atau cocok lah di masyarakat Indonesia gitu. Ada misalnya bahasa asing gitu, itu ada. Kemudian ada bidang perhotelan, housekeeping gitu, tata rias pengantin dan sebagainya, teknisi AC, teknisi HP, robotika dan sebagainya gitu. Nah, ini 83 jenis LKP ya yang menjadi prioritas di akreditasi gitu. Nah, tugas teman-teman nanti dari sekian banyak LKP ini ya, dari sekian banyak LKP ini, jenis LKP ini kira-kira yang mana seandainya teman-teman pengen meningkatkan kemampuan vokasional teman-teman pengen kursus di LKP yang menyelenggarakan program apa gitu untuk meningkatkan atau menambah kemampuan vokasional teman-teman gitu. Nah, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar YouTube ini nanti
teman-teman pengen melanjutkan ke jenis LKP yang mana, program apa gitu, jenis kegiatannya gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan vokasional teman-teman gitu. Ya, sekaligus sebagai monitoring bahwa teman-teman telah menyaksikan video ini secara utuh gitu, tidak langsung di bagian belakang gitu ya. Silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Nah, dari sekian banyak tadi, sekian banyak capaian dari implementasi program pendidikan non formal, apa sebenarnya implikasinya? Nah, implikasinya itu adalah kesejahteraan, teman-teman. Jadi, keberhasilan program-program pendidikan non formal itu, yaitu tadi dapat memberikan kecakapan hidup dan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat gitu. Dapat meningkatkan perekonomian, kemudian masyarakat jadi teredukasi, mengurangi angka pengangguran, kemudian kemiskinan berkurang, tentunya juga patologi sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan juga dapat berkurang gitu. Nah, itulah implikasi dari program-program pendidikan non formal gitu. Oke. Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan aplikasi dan implementasi program pendidikan non formal gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan nanti kita bahas di grup WhatsApp. Kita akan diskusikan bersama terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini ada link absensi dan esai yang bisa teman-teman isi. Yang di atas itu untuk kelas 5A dan yang bawah untuk kelas 5B. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.